semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Mamang bakal lanjutin manual pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 7. Di awal video ini, naga adalah makhluk yang paling mendekati penciptanya. Mereka merupakan makhluk yang sangat langka serta mulia. Makhluk rendah seperti manusia tak berani mendekati mereka dengan gegabah. Bisa bertemu makhluk yang tinggi dan agung semacam itu merupakan sebuah kehormatan tersendiri. Tetapi bagi Xian yang kini telah nemplok di kaki kiri sang naga, malah merasa kesal. Kenapa naganya harus terbang tepat di atas camp para prajurit kaisaran hingga mereka semua bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun kemunculan naganya adalah keterkejutan tersendiri, perhatian semua orang malah tertuju pada Xian. Kenapa ia bisa berada di sana? Yang tentunya di luar dugaan Xian sendiri. Karena pada awalnya, ia hanya berniat untuk meminum darahnya saja. Beberapa saat sebelumnya, setelah The Pale Dragon muncul di hadapannya, Xian langsung menggunakan teknik Demonic Sword Manifestation, membuat Kaeram merasuki tubuhnya agar ia bisa melahap The Pale Dragon-nya. Kemudian, dengan menggunakan teknik Fog Sword Rushing Fog Storm, Kaeram membantai habis para monster di depannya, hingga ia pun bisa berhadapan langsung dengan sang The Pale Dragon yang belum sepenuhnya dewasa. Tentu saja, The Pale Dragon-nya tak tinggal diam. Ia langsung menyambut kedatangan Kaeram dengan serangan semburan napasnya yang membuat Kaeram merasa kesal karena disambut dengan kurang ajar seperti itu. Di saat setelah menghindari semua serangan semburan napas apinya, Kaeram pun langsung bergerak sangat cepat ke sisi kiri The Pale Dragon-nya. Lalu, melancarkan sebuah serangan tebasan pedang ke arah mata kiri The Pale Dragon-nya. Serangannya pun berhasil membuat The Pale Dragon-nya meraung kesakitan. Kemudian, mengepakkan sayapnya untuk berbalik menyerang ke arah Kaeram. Melihat pergerakannya sesuai dengan dugaannya, Kaeram pun tersenyum puas lalu menggunakan teknik Swordless Air Fluttering Fatals dan memanfaatkan momentum tersebut. Bak telah jatuh tertimpa tangga, tidak hanya tidak bisa menyerang balik ke arah Kaeram, The Pale Dragon-nya malah menerima sebuah luka di tubuhnya dan langsung terjun bebas ke arah tanah. Kemudian, meskipun merasa pertarungannya tidak akan mudah, Kaeram kembali bersiap mewaspadai perangkat gerakan sang naga yang kini telah bangkit kembali dan menatapnya. Di tengah ketegangan di antara mereka berdua, tiba-tiba saja The Pale Dragon-nya mengepakkan sayapnya kembali yang membuat Kaeram mengira jika naganya akan kembali mengulang gerakan yang sama seperti sebelumnya. Namun sayangnya, dugaan Kaeram meleset jauh karena naganya kini terbang menjauh darinya alias kabur. Meskipun sempat terkejut kesal, Kaeram tak tinggal diam. Ia langsung berlari mengejarnya dan melompat untuk menggapai The Pale Dragon-nya. Kini, setelah merasa jika dirinya sudah menghabiskan semua keberuntungannya agar bisa ditelangi seekor naga, Xian yang masih nemplok di kaki kiri The Pale Dragon-nya mulai memutar otaknya. Bagaimana caranya agar ia mengetahui situasi tersebut? Di saat Xian berpikir keras memikirkan solusinya, Kaeram malah meributkan sikap Xian yang terlihat enak dia menemplok di sana, alih-alih menghunuskan pedangnya untuk keluar di situasi itu. Xian yang kesal pun meladeninya, di mana ia menyangkal semua perkataan Kaeram dengan menjelaskan mana ada ia diam menemplok enak di sana. Jika ia menggunakan Demonic Sword yang disaksikan oleh mereka, para prajurit di bawah, ia pasti akan langsung dipasak dan dibakar hidup-hidup. Tentu saja, Kaeram tak memedulikan hal itu dan terus beradu mulut dengan Xian. Namun, perdebatan mereka seketika terhenti ketika Xian melihat ayahandanya, Pak Willius, yang tengah bersiap dengan teknik Adverse 8 Star Magic, Screed Sword of the Heaven, yang mencerminkan segelarnya sebagai sang penjaga benua. Bersamaan dengan Xian yang bertanya-tanya apa ayahnya akan menggunakan teknik itu meskipun anaknya sendiri akan terseret dengannya. Pak Willius pun telah melepaskan tekniknya hingga sword mana tekniknya melerat bersamaan menargetkan The Pale Dragon-nya. Tentu saja, melihat serangan itu, The Pale Dragon-nya pun tak hanya tinggal diam, di mana ia mengubah arah terbangnya, meliuk-liuk di udara, bagaikan menari bersama dengan udara. Kelihayannya pun membuat Xian memujinya. Namun sayangnya pujiannya itu malah membuatnya membawa petaka. Karena sepersekian detik kemudian, setelah Xian memujinya, sebuah sword mana melesat ke arahnya, hingga Xian tak bisa menghindar, dan ia pun harus melepaskan pegangannya. Seketika itu juga, Xian jatuh dengan bebasnya. Namun,
Alih-alih panik bagaimana caranya untuk mendarat, Xian malah menyesali takdir yang ia alami karena melewatkan kesempatan yang langka untuk melahap hidangan spesial seperti naga. Melihat sikap Xian yang begitu santai meskipun sedang terjatuh dari ketinggian, tentu saja membuat Kaeram langsung kesal dan mengomelinya. Kenapa ia diam saja? Apakah ia mau mencium tanah keras itu? Xian pun beralasan jika ia menggunakan mis dan dilihat oleh orang-orang di bawahnya, ia pasti akan dipasak dan bahkan dibakar hidup-hidup. Hingga mana mungkin ia mau melakukannya. Kekesalan Kaeram pun menjadi-jadi. Ia tak menyangka jika tuannya hanya akan pasrah mati begitu saja. Mendengar omelannya, tiba-tiba saja Xian mendapatkan sebuah ide yang buatnya segera mengatur arah jatuhnya untuk menuju ke arah sungai Blood River. Meskipun Kaeram sangat menentang ide itu, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengikuti tuannya yang telah tercebur ke dalam sungai tersebut. Geronimo, cepu! Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya dari kamp garis depan kekaisaran, terlihat seorang pria muda dengan 2 tanduk hitam di kepalanya. Pria itu merasa heran, tak biasanya ada di Pale Dragon yang terbang di sekitar sana. Melihat sikap herannya, seorang pelayan yang menemaninya di belakang menjelaskan jika naga yang lewat itu belum dewasa dan sepertinya ia telah tersasar lalu tersesat ke sebuah masalah. Mendengar hal itu, si pria muda bertanya, berarti di luar sana apakah ada demonik beast yang kuat kan? Pelayannya menyangkalnya karena yang tinggal di perbatasan sana itu adalah manusia. Tentu saja, pria muda itu tak mempercayainya. Ia rasa mana mungkin seekor naga akan kalah dari seorang makhluk macam lemah manusia. Setelah mengatakan itu, perhatian si pria muda tertuju pada sebuah arah, di mana ia bisa merasakan energi yang aneh dari sana. Suatu yang aneh tetapi terasa tidak asing. Melihat tingkahnya, pelayannya pun menyarankan jika ia sekhawatir itu, maka ia bisa memeriksanya. Tetapi pelayannya meminta agar ia menahan dirinya dari membunuh semua yang ada cuma karena merasa bosan. Dengan begitu, si pria muda itu pun mengeluarkan sayapnya, lalu terbang meninggalkan pelayannya di sana. Kemudian, setelah beberapa saat tercebur di sungai Blood River, Xian pun muncul ke tepian dan mengatur napasnya. Meskipun hal itu merupakan sebuah keapesan, Xian harus bersyukur karena ia masih bisa hidup di sana. Namun nampaknya malah Kaeram yang sangat kesal dengannya. Ia merasa begitu menjijikan setelah jatuh ke sungai Blood River. Xian pun menghiburnya jika mereka akan langsung mandi setelah pulangnya dari sana. Mendengar perkataannya yang seakan menggampangkan caranya untuk kembali, Kaeram pun menekankan apakah ia sadar tengah berada di mana. Tempat itu adalah di Menrim yang kondisinya sangatlah berbeda dengan tempat manusia. Meskipun Kaeram memperingatinya, Xian tetap merasa optimis bisa kembali karena ia rasa mana mungkin mereka akan bertemu ataupun berpapasan dengan demon yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, baru saja Xian mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah suara yang bertanya padanya, apakah dirinya seorang manusia. Seketika itu juga, Xian terdiam kaku. Ia ingat betul dengan suaranya, suara yang terukir begitu dalam di otaknya, hingga ia sama sekali tidak bisa melupakannya. Suara dari seorang yang disebut dengan Demon King Pelkarion. Dengan paniknya Xian berbalik hingga ia pun bisa melihat sosok sang Demon King tersebut yang ternyata adalah pria muda sebelumnya. Dahulu semua orang yang pernah melihatnya berkata kalau mereka seolah melihat perwujudan kejahatan dari sosok yang bernama dengan Demon King. Itulah yang ada di hadapan Xian saat ini. Hingga Xian pun langsung bersiaga bahkan menggunakan Kaeram di sana. Melihat tingkah Xian yang tak menjawab pertanyaannya bahkan membuat kuda-kuda seperti akan melawannya. Pelkarion pun sedikit menekan Xian, di mana ia bergerak dengan sangat cepat ke belakangnya. Xian yang tak bisa mengikuti pergerakannya, seketika menebaskan pedangnya, mengikuti instingnya. Namun sayangnya, pergerakan Pelkarion lebih cepat darinya, dan bisa dengan mudah menghindari itu. Meski begitu, Pelkarion dibuat terkejut, bahkan tertawa terbahak-bahak ketika ia menyadari jika serangan Xian tadi bisa memotong selai rambutnya. Rumor yang ia dengar kalau manusia adalah umat yang potensi tidak terbatas, kini benar adanya, karena ia merasakannya sendiri, hingga tak kuasa menahan gelak tawanya. Saat Pelkarion masih tertawa, Kaeram yang penasaran bertanya, siapakah gerangan yang membuat Xian begitu waspada? Xian pun menjelaskan,
bahwa orang di hadapannya itu adalah sang Demon King, yang jelas mustahil baginya untuk dikalahkan, dan hanya bisa mencoba kabur darinya. Meski begitu, Xian merasa ragu apa bisa ia bertahan hidup setelah melawan Palkrion. Namun di tengah pikiran Xian yang kalut, Palkrion menyuruhnya untuk tenang dan bersikap santai saja. Ia tak ada niatan untuk melakukan sesuatu pada bocah sepertinya. Untuk membuktikan niatnya, Palkrion pun bahkan rebahan di tanah. Ia mengakui, sekalipun ia adalah seorang bajingan, menasuri dirinya melawan seorang bocah. Melihat sikap konyolnya itu, tentu saja membuat Xian merasa keheranan. Meski begitu, tanpa ia sadari, ia juga sudah lebih tenangan dari sebelumnya. Kemudian, sembari terus rebahan, Palkrion mengulangi pertanyaannya. Apakah ia manusia? Dan kenapa ia bisa di sana? Xian pun menjawab seadanya, di mana ia memang manusia dan berada di sana karena terseret oleh aliran sungai. Mendengar jawabannya, Palkrion pun mengerti jika itu adalah pertama kali Xian menginjakkan kaki di Demon Realm. Meskipun begitu, Palkrion masih penasaran siapa sebenarnya Xian ini karena auranya yang terasa agak aneh. Xian yang tak ingin dicurigai pun mengatakan jika ia hanyalah manusia biasa. Namun jawabannya tak cukup membuat Palkrion puas karena ia merasa sepertinya Xian mengenalnya. Tentu saja Xian menyangkalnya karena mereka belum pernah bertemu sama sekali. Palkrion pun membenarkan ia juga belum pernah bertemu manusia dan bisa dipastikan Xian belum pernah bertemu dengannya. Melihat sikap Palkrion yang begitu santai, Xian mulai merasa aneh. Apakah Palkrion di depannya ini adalah Demon King yang ia kenal sebelumnya? Xian pun bertanya apa yang dilakukan Palkrion di sana. Dengan santuinya, Palkrion mengatakan jika ia merasakan lebih aneh saat sedang lewat di sekitar sana. Karena sebagai Demon King, tentu saja ia harus menguasai wilayahnya. Setelah mengatakan itu, Palkrion yang tersadarkan sesuatu yang salah sontak bangkit dari rebahannya, lalu bertanya pada Xian apakah ia bisa memulai perkataannya tadi. Xian pun mengulanginya sama persis, dan setelah Xian selesai, Palkrion bertanya padanya apakah ia tidak terkejut. Demon King loh ini di depannya. Bersamaan dengan Xian yang melingkan wajahnya karena tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Palkrion malah merajuk tantrum hingga keraguan Xian pun semakin besar. Mustahil jika Palkrion di sana adalah Demon King yang sama seperti yang ia tahu. Karena kalau situasinya sama seperti kehidupan lamanya, invasi demon seharusnya terjadi sebentar lagi. Tetapi Palkrion di hadapannya tampak seperti orang yang tak akan melakukan hal semacam itu. Namun seandainya ini adalah jati dirinya yang sebenarnya, apa yang memicu perubahannya? Rasa penasaran yang membuat Xian bertanya, kalau Palkrion memang seorang Demon King, apa yang ingin ia capai? Mendengar pertanyaan Xian, Palkrion pun memuji keberaniannya, lalu menjawabnya, jika ia tak ingin mencapai apapun, ia hanya ingin rakyatnya bisa hidup dan makan dengan tenang. Tetapi, kalau ada yang berani menghalanginya, ia akan membunuh mereka semua. Itulah tugasnya sebagai Demon King. Di saat Palkrion mengatakan itu, meski saat Xian benar-benar merasakannya, keburukan sebenarnya dari Palkrion yang ia kenal di kehidupan lamanya sekarang ini sedang ditekan. Tetapi suatu insiden pasti telah membuat rantai mengangsisi itu terlepas, yang membuat Xian berniat untuk mencegah hal itu terjadi. Setelah dia beberapa saat, Xian menatap ke arah Palkrion bertanya apakah ia mau membuat sebuah kesepakatan. Karena Xian merasa ada sesuatu yang akan segera terjadi padanya, sesuatu yang mengancam rakyatnya. Tentu saja, Palkrion yang tak mengerti maksudnya langsung menepis ajakan Xian. Meski begitu, Xian menjelaskan, ia tidak tahu persis semacam apa insidennya, tapi ia yakin insiden itu akan memicu perang besar antara demon dan manusia. Mendengar hal itu, Palkrion pun berdiri, lalu menekankan apa maksud perkataan Xian tadi, bahwa ia akan merebut wilayah umat manusia. Xian membenarkan. Karena itu sebabnya ia bernegosiasi dengannya, lalu meminta Palkrion untuk berjanji kalau ia tak akan memulai perang apapun yang terjadi. Palkrion menghela napasnya lalu mengatakan jika omongannya tidak masuk akal, tapi ia akan mencobanya. Dan anggaplah saja ia tidak memulai perang, apa yang akan Xian berikan sebagai gantinya? Dengan tegas Xian berkata ia akan membantunya apapun yang terjadi dengan sekuat tenaganya.
Seketika itu juga Pelkarion mendekat. Ia menatap Xian begitu dalam, kemudian terkekeh karena menyadari Xian yang mengetahui sesuatu. Setelah bertukar nama, Pelkarion mengukuhkan janji mereka sebagai pemilik wilayah Demonriel. Ia berjanji takkan mengimpasi wilayah manusia apapun yang terjadi. Lalu, sembari bersiap untuk pergi, Pelkarion memperingatkan Xian agar sebaiknya ia bertanggung jawab atas janji yang mereka buat. Lagi pula kesepakatan adalah kesepakatan. Xian pun mengangguk, tanda mereka sepakat. Beberapa jam kemudian, telah membuat kesepakatan dengan Demon King. Tim infeksi menemukan Xian terbaring di pinggir aliran sungai, hingga Xian kembali berhasil ke camp Kekaisaran. Xian pun mendapat julukan si bocah yang bertahan hidup dari Devil Dragon. Hari-hari setelahnya, Xian kembali ke biara di perbatasan Pelias yang digunakan sebagai rumah sakit militer untuk sementara waktu. Dan ini pun diakhiri dengan di saat Xian merasa jika semuanya telah berhasil diselesaikan dengan lancar, tiba-tiba saja situasi tak terduga menimpanya. Di tengah waktu istirahatnya, Putri Arin mendatanginya lalu mengatakan apakah Xian mau menjadi miliknya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.